Perkenalkan, saya Lida Damayanti, mahasiswa dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rezeki, Magister Keperawatan Spesialis Maternitas. Judul penelitian saya adalah hubungan usia menarche terhadap usia menopause pada wanita di Kota Semarang. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen atau kuesioner yang telah saya susun sebelumnya. Data ini nantinya akan dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara usia saat pertama kali menstruasi dengan usia saat memasuki menopause. Sebelumnya ini kuesionernya, nanti silakan diisi menurut kondisi ibu. Yang pertama yaitu ada data demografi. Pertanyaan pertama yaitu bisa diisi inisial nama ibu. Yang kedua yaitu usia saat ini berapa tahun. Yang ketiga yaitu tempat dan tanggal lahir. Yang keempat adalah alamat domisili. Yang kelima adalah status perkawinan. Keenam jumlah anak. Ketujuh pendidikan terakhir. Kedelapan jenis pekerjaan. Kesembilan adalah pendapatan bulanan. Kesepuluh daerah tempat tinggal, di mana itu ada dua pilihan yaitu urban dan rural. Urban yaitu daerah pedesaan dan rural yaitu daerah perkotaan. Yang ke-11 ada suku atau etnis, dan yang terakhir ada agama. Bisa diisi. Baik, berikutnya yaitu ada riwayat menstruasi. Pertanyaan pertama yaitu usia pertama kali haid. Pertanyaan kedua yaitu apakah ibu ingat dengan jelas usia berapa haid pertama kali terjadi. Yang ketiga yaitu apakah saat pertama kali haid itu terjadi secara spontan atau diinduksi dengan pengobatan. Yang keempat adalah apakah haid teratur saat remaja. Yang kelima yaitu apakah rata-rata tiap bulan haidnya itu lebih dari 3 hari atau kurang dari 3 hari. Yang keenam yaitu frekuensi haid atau jarak antara bulan ini dan bulan berikutnya. Yang ketujuh yaitu nyeri saat haid atau dysmenorrhea. Yang kedelapan adalah apakah ibu pernah mengalami amenorrhea sebelumnya atau tidak haid selama lebih dari 3 bulan. Yang kesembilan yaitu apakah ibu pernah mengalami pendarahan tidak normal. Yang ke-10 adalah apakah ibu pernah berkonsultasi ke tenaga medis tentang haid. Dan yang terakhir yaitu apakah ibu pernah mengkonsumsi obat atau hormon untuk memperbaiki siklus haid. Selanjutnya adalah ada riwayat reproduksi. Bisa diisi Bu mulai dari pertanyaan pertama yaitu apakah ibu pernah mengalami kehamilan sebelumnya. Terus yang kedua yaitu berapa kali terjadi kehamilan sebelumnya. Yang ketiga yaitu jumlah anak yang dilahirkan dan dalam kondisi hidup. Yang keempat yaitu apakah ibu pernah mengalami keguguran sebelumnya. Yang kelima yaitu apakah ibu pernah mengalami kesulitan untuk hamil atau infertilitas. Yang keenam apakah ibu pernah menjalani program kehamilan. Yang ketujuh apakah ibu pernah menggunakan KB hormonal. Yang kedelapan apakah durasi penggunaan KB hormonal kurang dari 1 tahun, 1-5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Terus selanjutnya adalah apakah ibu pernah menggunakan KB non-hormonal, contohnya yaitu IUD atau kondom. Terus yang 10 adalah kapan usia pertama kali ibu melahirkan. Terus yang ke-11 adalah kapan usia terakhir ibu melahirkan. Dan yang terakhir adalah apakah ibu pernah menjalani operasi reproduksi sebelumnya. Berikutnya yaitu menopause, bisa diisi dari nomor pertama yaitu pertanyaannya adalah apakah saat ini ibu sudah mengalami menopause. Yang kedua yaitu pada usia berapa ibu menopause. Terus yang ketiga yaitu apakah menopause terjadi secara alami atau ada operasi atau kemoterapi. Terus berikutnya adalah apa gejala menopause yang dialami. Misalnya ada hot flash, keringat malam, mood swing, sulit tidur, jantung berdebar, atau tidak ada gejala sama sekali. Terus berikutnya, apakah gejala menopause mengganggu aktivitas? Bisa diisi tidak mengganggu sama sekali, ringan, sedang, ataupun berat. Berikutnya adalah apakah pernah menggunakan HRT atau hormon replacement therapy. Berikutnya adalah apakah ibu pernah konsultasi ke dokter saat menopause.
Berikutnya adalah pernah mencoba pengobatan herbal atau suplemen untuk menopause. Yang kesembilan yaitu bagaimana kondisi ibu setelah menopause, apakah stabil atau menurun atau dapat menurunkan berat badan. Terus yang terakhir, apakah saat menopause datang terlalu cepat atau lambat. Baik, selanjutnya yaitu gaya hidup. Dimulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu apakah ibu pernah merokok. Nomor 2 yaitu apakah ibu pernah mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga yaitu apakah ibu melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Yang nomor 4 yaitu apakah ibu sering mengkonsumsi sayur atau buah-buahan. Yang kelima yaitu berapa jam rata-rata ibu tidur. Yang keenam yaitu apakah ibu sering merasa stres. Yang ketujuh yaitu bagaimana cara ibu mengelola stres itu tersendiri. Apakah itu melalui ibadah, olahraga, curhat, ataupun ibu tidak mengelola stres itu. Yang terakhir yaitu apakah ibu pernah mengalami gangguan kecemasan ataupun depresi. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan dan keluarga. Pertanyaan nomor 1 yaitu apakah ibu memiliki penyakit kronis tertentu seperti misalkan hipertensi, diabetes, atau penyakit lainnya. Pertanyaan kedua yaitu apakah ibu pernah dirawat karena penyakit reproduksi. Pertanyaan ketiga yaitu usia berapakah ibu Anda mengalami menopause. Pertanyaan keempat yaitu apakah ibu atau saudara perempuannya mengalami menopause dini. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah dalam riwayat keluarga ibu ada yang mengalami gangguan hormonal. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah pernah mengikuti edukasi tentang kesehatan reproduksi. Dan pertanyaan terakhir yaitu apakah menurut ibu edukasi menstruasi dan menopause perlu diberikan sejak remaja. Terima kasih ibu sudah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi informasi dalam wawancara ini. Jawaban yang diberikan ini akan sangat membantu dalam proses pengumpulan data dan penelitian saya. Dan berakhirnya sesi ini, maka selesailah pengambilan data menggunakan kuesioner yang telah saya susun yang berjudul hubungan usia minor terhadap usia menopause pada wanita di Kota Semarang. Saya harap hasil penelitian ini nantinya bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usia menopause dan bisa bermanfaat bagi ilmu keperawatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.